bukan dipaksakan untuk menjadi kreatif, tetapi bagaimana sih kita kan dikasih sama Allah ya dong ya, yang namanya ide, yang namanya pemikiran itu Allah sudah memberikan lebih banyak lagi untuk kita. Tinggal kita bersyukur dan gimana sih kita caranya untuk bisa wah kesal nih jemuran tadi nggak diangkat, hujan deras gitu kan. Bete nih muka nih mas. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RM dimanapun ya berada. Jadi hari ini perdana kita akan launching sekalian agenda remote ya, remaja podcast. Ya. Mantap. Jadi kali ini kita perdana ini kita kedatangan tamu ya dari Direktur Radio Mujahidin FM. Assalamualaikum Kak Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak ya? Alhamdulillah seperti yang terlihat ya. Alhamdulillah. Semoga yang melihat juga sehat dan antum juga sehat. Alhamdulillah. Ya. Baik teman-teman semuanya sahabat RM. Jadi hari ini kita akan membahas terkait media informasi. Seberapa pentingkah media informasi untuk mensiarkan keislaman seperti itu Kak? Oke. Nah, ini langsung nih. Perkenalan dulu kali ya. Ya kan udah tadi ya. Udah ya tadi. Ya. Oke. Panggilannya apa nih teman-teman atau sahabat RM Kak? Sahabat RM. RM itu remaja Mujahidin. Masjid. Oh remaja Mujahidin. Mujahidin. Berarti lebih ke Mujahidin ya. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eri. Kalau dijabarin namanya panjang banget ya. Mohon maaf. Jadi just Eri aja. Oke, dan saya dapat amanah menjadi Direktur Radio Mujahidin. Jadi salam kenal buat semuanya yang mungkin kita belum pernah ketemu ya, dan juga kita bersilaturahim di program ini, di program remote. Remote. Iya, remote remaja podcast. Remaja podcast. M-nya apa? Ya remaja podcast remaja. Oh remaja. Oke, ya. siap, terima kasih. Dan tadi kalau misalkan bercerita tentang pentingnya informasi atau media informasi itu sangat penting sekali karena center ataupun pusat dari segala informasi itu adanya di media. Oke. Berbagai sisi baik itu dari informasi contoh ya misalkan bidang kesehatan, politik, keuangan, ekonomi, terus segala macamnya itu tetap memerlukan media. Dan juga sebagai informasi mungkin Fikri juga tahu ya kalau media di Indonesia itu kan ada media cetak. Iya media cetak. Oke, media apa lagi? Media cetak, media apa lagi? Elektronik. Elektronik ya. Terus yang sekarang yang terbaru yang lagi happening adalah media internet. Jadi berarti ada 3 Kak ya? Media cetak, media elektronik sama media internet. Ada lagi nggak? Udah sih kalau menurut saya itu aja sih kayaknya. Menurutnya gitu ya. Ya, Oke. Yang saya tahu sih itu aja sih kayaknya. Oke, kita balik ke pentingnya media. Dalam sebuah kejadian dunia sekalipun yang mungkin lagi genting-gentingnya dunia. Contoh lagi perang. Lagi dalam keadaan yang gawat darurat. Yeah. Mungkin lagi bencana. Peran media gimana di situ? Ya penting karena itu sebagai informasi kan ya. Iya. Dan yang memang tidak mati itu adalah media dan rumah sakit. Iya benar. Benar? Ya sih, benar Kak. Misalkan kantor lain udah tutup. Tapi yang namanya media itu gak boleh tutup. Kita aja gak pernah libur. Iya. Kita gak pernah libur. Paling maksudnya libur dalam artian radio mati. Karena mungkin ada something trouble di teknis lah ya. Itu kan perangkat atau segala macam. Tetapi kalau segalanya itu oke-oke aja, kita tetap on, nyala. Nyala. Tapi kalau misalkan dalam keadaan memang dari segi peralatan dan segala macam itu mohon maaf, tapi mungkin sementara aja gitu kan. Terus apalagi nih Fik? Ini Kak terkait apa? Kakak nih sebagai direktur radio kan ya, radio. Nah saya pengen tahu sih Kak, jadi teman-teman sahabat RM juga pengen tahu. Ya. Sebenarnya apa sih Kak program dari Radio Mujahidin FM ini untuk kemudian menyiarkan
Islam sekarang kayak itu apa sih? Mensiarkan Islam sekarang Iya. ya. Maksudnya di media, di dunia ataupun di era digitalisasi Iya, sekarang. yang globalisasi yang kemudian setiap kita mungkin itu sudah memegang apa ya? Internet kayak gitu kan. Nah, seperti itu. Iya, iya. Yang namanya media radio ini kan kita termasuk ke dalam subsektor ekonomi kreatif. Jadi sudah bisa dipastikan kalau isinya adalah orang-orang kreatif. Catat tuh. Oh iya. Orang-orang kreatif kenapa saya bilang di dalam sebuah radio itu ada yang namanya operator. Ada yang namanya penyiar. Ada yang namanya script writer. Script writer itu adalah penulis naskah. Oke. Terus juga ada yang namanya teknisi dan segala macamnya. Ini saya ngomong jauh dulu ya, sebelum nanti ke sana. Nah, jadi memang bukan dipaksakan untuk menjadi kreatif, tetapi bagaimana sih kita kan dikasih sama Allah ya dong ya, yang namanya ide, yang namanya pemikiran itu Allah sudah memberikan lebih banyak lagi untuk kita. Tinggal kita bersyukur dan gimana sih kita caranya untuk bisa menginovasikan dari ide yang Allah kasih tersebut. Oke ya, paham ya, titik di situ. Kalau misalkan dibilang, tadi sebenarnya ada 2 pertanyaan nih sekaligus. Yang pertama terkait dengan program radio. Yang kedua mungkin di era sekarang ini radio kok masih bisa berjalan gitu kan. Masih tetap eksis gitu Kak. Yes, tetap eksis. Oke. Jadi tuh kalau Fikri tahu, waktu kemerdekaan Republik Indonesia, yang mensiarkan itu siapa? Radio atau televisi duluan? Radio. Radio Republik Indonesia, RRI ya. Iya, RRI. Karena RRI kan yang pertama ada di Indonesia. Terus sekarang saya mau tanya, itu era sebelum ada TVRI. Sekarang udah adanya internet, radio tetap eksis nggak? Tetap Kak. Tetap ya eksis ya. Jadi radio itu tidak pernah ketinggalan, bukan ketinggalan zaman, maksudnya nggak pernah ketinggalan teknologi. Nah, kalau saya berbicara tentang, terus kenapa sih Kak bisa eksistensi di dunia digital sekarang? Saya ini di radio insya Allah, alhamdulillah ya, sudah mau 14 tahun. Masya Allah, lama jadi juga saya, ya. Alhamdulillah. Jadi saya belajar dari radio yang mungkin dibilang masih cupu, masih agak culun-culun gimana ya. Terus juga di sana saya sudah belajar dari tahun ke tahun bagaimana sih terkait dengan manajerialnya radio, manajemennya radio, terus gimana juga sih kalau misalkan mau nge-mix music ke sebuah iklan ataupun sebuah penyiaran, itu kan karena saya di sana pernah jadi musik director juga, jadi telinganya sudah terlatih nih, audionya sudah terlatih nih, gimana sih radio ini secara outputnya kayak gimana, itu sudah terlatih alhamdulillah. Nah terus seiring dengan perkembangan zaman, itu di tahun sekitar 2012 atau 2013 ya, untuk radio sendiri nih, kita sudah merasakan gelombang dari internet. Ya, baru masuk internet gitu Ya, ya? baru masuk internet itu Masya Allah, kita harus yang memutar otak, harus bisa kolaborasi, harus bisa inovasi. Dan tentunya nih bukan kita sendiri yang harus memikirkan, tetapi kita ngajak tim dong. Kita teamwork, kita bekerja. Ini gimana nih kalau misalkan radio bisa masuk ke HP? Kan dulu mah radio cuma bisa didengerinnya pakai konvensional radio. Radio yang ada fisiknya begitu loh, yang muternya masih manual segala macam. Pakai antena misalnya ya. Ya benar. Nah, kalau pada zaman itu radio tuh baru masuk ke aplikasi handphone. Oke. Ini belum ngomongin internet sekarang ya. Zaman dulu masih tahun 2013 2014. Dan dulu itu siaran kita masih pakai media sosial untuk bisa ngeboominginnya. Belum ada WA. Belum ada WA, oke. Ya, kebayang dong ya. Tetapi antusiasme masyarakat pada saat itu, Masya Allah. Kalau saya siaran request, wah sampai kayaknya siaran 1,5 jam itu kurang. Dulu, oke. Itu masih orang SMS banyak, WA belum ada nih. SMS banyak, terus telepon juga banyak, pokoknya semuanya masuk. Nah,
setelah itu berjalan, lalulah kita ke digitalisasi yang istilahnya nge-booming banget nih. Semuanya serba digital. Bahkan sekarang tuh kalau misalkan diminta yuk SMS ke nomor ini gitu. Misalkan interaktif ya, siaran interaktif itu nggak ada. Oh, oke. Jadi kalau misalkan nih Kak, sebenarnya datangnya media informasi khususnya internet ini itu menjadi penghambat atau pendorong sih Kak bagi media radio dalam enggak. Jadi bukan penghambat. Tapi mendorong ya berarti ya? Mendorong, insya Allah mendorong. Dan di situ juga kita harus berusaha untuk bisa berpikir ke depan. Berpikir bagaimana sih cara kita untuk memajukan radio ini di mana era digital atau era internet itu hadir dengan hebatnya gitu kan ya, dahsyat banget itu ya, nyerang kita gitu. Tapi kita juga nggak bisa mati di situ. Ini karena saya mungkin udah lama, saya udah ngerti banget dengan isi-isi radio itu, saya lebih mikirnya ke kita harus berpikir kreatif. Bagaimana radio bisa masuk ke dalam komputer, bagaimana radio bisa didengar sama seluruh penduduk bumi, ya. Bagaimana radio bisa didengar mungkin ketika Fikri ada di Jawa bagian mana gitu kan, bisa mendengarkan radio. Dan inilah pentingnya juga internet untuk radio. Internet juga sangat berperan. Karena kita juga udah bisa streaming, udah mungkin juga ada beberapa platform yang memang sudah udah bisa kita floatkan untuk radio. Salah satunya aplikasi terus juga lalu kita juga ketika orang-orang senang main YouTube. Nah, kita juga bisa kan hadir di YouTube. Nah, radio hadir di YouTube gitu radio hadir di YouTube. Jangan lupa ya subscribe ya di Mujahidin FM Pontianak. Kayak gitu. Dan sekarang lebih ke orangnya nih. Orangnya bisa kreatif apa enggak? Karena teknologi sudah memudahkan semuanya. Sayang banget ya kalau misalkan SDM-nya itu tidak kreatif. Belajarlah untuk kreatif. Belajarlah untuk mengimprovisasi diri kita sendiri. Contoh, Fikri sedang belajar untuk menjadi host podcast. Ini saya lagi belajar nih ya. Halo sahabat, Fikri lagi belajar. Nah, itu tuh perlunya latihan. Latihan yang pertama kalau nggak bisa secara langsung bisa pakai naskah. Sudah pakai naskah, latihan, habis itu pakai cermin yang sangat gede banget. Dilihat tuh mukanya tuh. Kalau perlu direkam juga nih, kita kan udah canggih ya, nggak perlu pakai kamera yang segede-gede gimana ya, pakai handphone aja bisa ngerekam nih sebenarnya wajah kita gimana. Lalu kalau misalkan siaran di radio itu harus ada smiling voice. Mungkin tadi merhatiin saya kok kayaknya ketawa terus ya gitu. itu salah satu smiling voice ya sahabat ya, dimanapun Anda berada, itu smiling voice. Tapi terkadang kalau kita ngomongin tentang tentang siaran. Ketika meskipun di radio yang nggak diliput, wajah kita tuh juga berpengaruh kayak terhadap suara yang akan kita keluarkan untuk. Meskipun kita nggak diliput, wajah berpengaruh. Iya. Wajah gimana nih? Kalau wajah nggak ngaruh. Wajah nggak ngaruh. Kan ngaruh lah Kak. Apanya coba? Misalkan kalau pembawaan kita gitu, pembawaan. Ini radio ya? Ini bicara radio atau televisi? Radio ya. Kan radio kan nggak direkam nih, gitu betul. kan. Nah, tapi kita harus dalam keadaan happy, harus selalu senyum kan gitu. Benar kan Kak ya? Itu tadi saya bilang smiling voice. Tekniknya smiling voice. Kan memang walaupun sekesal apapun kita punya masalah dari mana gitu. Contoh mungkin dari rumah, wah kesal nih. Jemuran tadi nggak diangkat, hujan deras gitu kan. Bete nih muka nih, masuk ke ruang siar, jelap. Udah berubah. Harus sudah seperti penyiar yang sesungguhnya. Maksudnya kalau misalkan apalagi kalau kena ke program yang sangat ceria. Gak mungkin dong. Ya Iqwafillah. Inilah kan gak mungkin begitu ya. Tapi mungkin kan sesuai harus, dengan tema ya Kak ya. Iya tapi kan harus ada smiling voice yang biasanya kita ngukur ya di sini ya. Ngukur. Itu ada itunya Kak ya? Ada pelajarannya. Nanti lah insya Allah. Oke baik kita balik ke tema nih Kak. Iya benar. Tema kita tadi. Nah ini kalau ngomong sama saya mungkin lama ya. It's okay lah ya. Oke. Jadi apa lagi nih? Kan kita lihat nih Kak, ini mungkin untuk saran atau masukan untuk sahabat RM. Nah,
Ya. Kita lihat bahwasanya media sekarang itu, media internet khususnya itu banyak dari remaja-remaja kita tuh yang menggunakannya dan apa ya, terkadang tidak menggunakan dengan bermanfaatan seperti itu kan. Ya. Contoh misalkan di aplikasi-aplikasi sekarang yang sedang marak-maraknya ya. Ini boleh disebut ada aplikasi ini ya? Janganlah. Janganlah ya. Nah, misalkan kayak gitu, banyak yang kemudian membuat salah satu aplikasi bikin video yang aneh-aneh gitu ya. Yang aneh-aneh kayak gitu. Nah, bagaimana sih Kak cara kita untuk kemudian mengajak, mengedukasi buat teman-teman sahabat RM gitu untuk daripada bikin kayak begitu gitu kayak ya. Gitu, ya, daripada bikin kayak gitu. Oke. Sebenarnya salah satunya yang acara kemarin itu ya, acara kemarin yang bareng Otoritas Jasa Keuangan. Itu kan pemanfaatan media sosial, pemanfaatan salah satu platform juga. Jadi sahabat RM juga kan bisa membuatnya lebih bermanfaat. Kemarin itu terkait dengan keuangan syariah, itu lebih bermanfaat. Keuangan syariah. Iya, dan memang kompetisi yang dilakukan itu untuk mengajak nih orang yang mungkin penasaran, orang yang mungkin awam dengan hal itu tuh, mereka harus mau belajar, harus mau ikutan, sebenarnya seperti itu. Terus kita harus membuat juga konten yang menarik. Oh, itu ya pertama, konten yang menarik. Konten yang menarik ya teman-teman, tapi konten bedanya gini, mohon maaf. Kalau di radio kita bersiaran, kita punya aturan P3SPS. Itu adalah mengatur si penyiar radio untuk tidak boleh menyampaikan sesuatu hal terkait dengan SARA. Yang pertama. Oke. Yang kedua, terkait dengan hal-hal yang bisa meributkan komunitas atau sebuah suku, bangsa, agama dan segala macam. Itu teman-teman radio punya itu. Dan berbicara terkait dengan, mohon maaf, mungkin pornografi. Dan orang-orang radio atau penyiar itu belajar untuk santun dalam berbicara. Apalagi untuk penyiar Radio Mujahidin ya, mohon maaf, kalau Radio Mujahidin ini kita punya benteng, kita punya aturan yang memang menyarankan atau mengedukasi para penyiarnya itu untuk selalu santun, untuk selalu tahu batasan mana yang harus disampaikan. Jadi insya Allah kalau penyiar Radio Mujahidin orangnya atau bahasa yang disampaikan itu insya Allah aman lah. Alhamdulillah. Iya, karena memang sudah dari awal tuh kita sudah membangun seperti itu. Kita harus menggunakan bahasa yang santun, yang baik, yang tidak menyindir. Ya, pokoknya tidak menimbulkan keributan lah intinya ya. Beda lagi sama penyiar podcast. Mohon maaf nih, Anda belajar ya. Saya belajar nanti. Iya, berarti belajar dari penyiar podcast. Apalagi podcastnya podcast remote ya, remaja on podcast ya. Jadi enggak punya aturan nih Kak ya, atau gimana? Tapi harus ada aturan, harus ada, ya? Karena kita dari Mujahidin. Ya. Oh iya. Kita bawa nama masjid nih, nama masjid besar di Kalimantan Barat. Kita harus sesuaikan juga karena kita berada di lingkungan masjid, otomatis apa yang harus kita sampaikan itu kita harus sharing dulu sebelum di-sharing. Nah, saring sebelum sharing. Sorry, itu ya. Saring sebelum di-sharing. Saring dulu sebelum di-sharing, terus kalau misalkan dapat informasi nih, jangan mentang-mentang ada podcast, wah langsung sebar. Wah, no, via podcast gitu kan ya. Ternyata hoax. Nanti yang datang orang yang memang hoax crisis crime datang nanti. Hoax crisis crime. Nah, itu kejahatan internet itu hati-hati. Jadi jangan seenaknya ya nyebar informasi. Biasa tuh ada pesan berantai dari WA srut. Nah, iya itu pentingnya juga. Sebenarnya ini juga apa ya Kak ya? Dari media informasi ini ya Kak ya. Sebenarnya ini juga perlu diperhatikan sahabat RM. Jadi kita ketika dapat informasi, dapat sebuah berita, maka kita harus kita teliti lagi kebenarannya seperti itu Kak ya. Betul, kita memfilter lagi dan lihat sumber. Nah, misalkan kalau dari radio Mujahidin FM kan nggak mungkin kan. Insya Allah. Karena kami juga tetap kalau menginformasikan berita kita lihat sumbernya dulu sih. Baik. Oke Kak,
Mungkin hanya itu. Oke, segitu aja. Segitu aja. Belum 1 jam. Insyaallah lah ya, insyaallah. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Kak Eri untuk sahabat RM semuanya. Terkait dengan pembahasan yang kita ini ya tentang media informasi ya. Kalau begini ya sahabat, kalau memang dari saya sendiri ini saya hanya ingin mengingatkan media informasi itu harus digunakan dengan semaksimal mungkin, tetapi kita lihat dulu nih jalurnya kemana. Kalau memang jalur yang kita ambil itu ke arah yang nggak benar, bagus kita jadikan benar. Ya, dan tinggalin. Kita harus memanfaatkan media informasi ini bisa menjadi yang pertama ladang amal kita ya. Untuk syiar juga agama Islam, bisa juga untuk mengambil rezeki, dan bisa juga untuk mempererat silaturahim di situ, dan bisa juga untuk yang terpenting ini pengalaman. Karena percaya nggak percaya yang namanya media informasi dan komunikasi saya tambahin itu sangat penting di dunia permediaan, dan kita bisa menjalin silaturahim yang baik ya, bukan hanya dengan teman-teman atau sahabat RM saja, tapi dengan semuanya. Kita tetap belajar, jangan sampai berhenti untuk belajar, dan jangan takut mengambil sebuah kreativitas. Oke, jadi itu ya sahabat RM semuanya. Saya ucapkan terima kasih Kak ya. Pada Kak Eri yang kemudian hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di remote Remaja Podcast di Mujahidin. Sukses terus ya buat remote juga, terus kembangin aja terus untuk kualitasnya juga. Kalau misalkan mau tanya-tanya terkait apapun bisa ke radio aja. Kedekat kan kayak dari sekretariat. Bisa latihan di sana kan, mungkin mau tampil gitu kan. Bisa latihan dulu di sana. Aduh. Baik. Oke, kalau mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih sekali lagi. Semoga podcast ini, video ini bisa bermanfaat buat sahabat RM semuanya. Amin. Dan tunggu video-video remote Remaja Podcast selanjutnya ya. Oke, saya tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.